Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, sampai detik ini juga banyak kita temui para tokoh-tokoh kita dalam menanggapi polemik nasab ini tidak menunjukkan keilmuannya, walaupun kredibilitas keilmuannya tidak bisa diragukan lagi. Banyak tokoh-tokoh kita yang mendadak keilmuannya seketika seperti hilang karena dalam menanggapi polemik nasab ini tidak objektif. Kemudian banyak tokoh-tokoh kita yang titelnya berjejeran, numpuk-numpuk, akan tetapi seolah-olah titel itu tidak berguna ketika mereka menanggapi polemik nasab ini. Oleh karenanya, sekali lagi saya katakan bahwa dalam polemik nasab ini, dalam menanggapi polemik nasab ini, tidak hanya dibutuhkan keilmuannya saja, tidak hanya dibutuhkan titel-titelnya saja, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperlukan oleh seorang tokoh dalam menanggapi polemik nasab ini agar keilmuannya tetap dianggap, agar titelnya ini tetap berguna, agar ketokohannya ini tetap melekat pada mereka. Yang pertama adalah otomatis hidayah. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau para tokoh ini menanggapi polemik nasab awalnya tidak didasari dengan hidayah, maka saya yakin beliau-beliau, mereka-mereka menanggapi hanya membela sepihak, ya, membela klan Ba'alwi, dan bahkan menyudutkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan masalah hidayah ini juga hak prerogatif Allah sebenarnya, akan tetapi hidayah itu bisa didapat, bisa kita dapat kalau kita berusaha untuk meraihnya. Jadi kalau para tokoh ini walaupun keilmuannya banyak, titelnya banyak, tapi tidak dapat belum dapat mendapatkan hidayah, maka komentarnya ini seolah-olah tidak mencerminkan seorang tokoh besar, tidak mencerminkan bahwa dirinya itu penuh dengan keilmuan, menunjukkan bahwa mereka itu tidak pantas untuk menyandang gelar bertitel-titel doktor, profesor, PhD, MPD, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah al-hidayah. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah masalah objektivitas. Jadi menanggapi polemik nasab ini harus objektif. Ya, jadi pertama dalam menanggapi polemik nasab ini adalah kita hilangkan antara membelah ke kanan, membelah ke kiri, antara membelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ataupun membelah klan Ba'alwi. Kita hilangkan, kita nolkan. Jadi dalam diri tubuh kita, kita nolkan, tidak sepihak. Nah, kalau sudah dinetralisir nol, ya, tidak berpihak ke kanan, ke kiri, tidak memihak ke Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian ke klan Ba'alwi, ya, kita cermati, kita teliti, kita renungi. Insya Allah, ya, kalau kita renungi, kalau kita hayati, kalau kita teliti secara objektif, maka hati dan pikiran akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sebuah kebenaran, bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah murni keilmuan, karena banyaknya
referensi-referensi yang ditampilkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan kita nanti akan sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini realitas apa adanya. Jadi objektivitas. Dan kita lihat para tokoh-tokoh kita yang banyak-banyak titel itu, seolah-olah titel mereka hilang, seolah-olah ketokohannya hilang dalam menanggapi polemik nasab ini, karena mereka itu tidak menanggapi secara objektivitas, karena berat sebelah ke klan Ba'alwi. Mungkin ada hubungan keluarga, ada hubungan suami istri, ada hubungan teman sejawat dan lain sebagainya. Itu kita hilangkan semuanya dalam masalah menanggapi polemik nasab itu. Ya, jadi kalau ini sudah kita hilangkan, kita tanamkan rasa objektivitas dalam diri kita, insya Allah akan mendapatkan kesimpulan yang benar, dan saya yakin benar. Kemudian yang ketiga, ya, yang dibutuhkan dalam masalah polemik nasab ini adalah sebuah kejujuran. Jadi jujur, harus jujur bahwa apa yang ia sampaikan itu tidak ada rekayasa. Lah, rekayasa ini banyak macamnya sebabnya. Mungkin karena ada kekeluargaan, mungkin karena ada besan, mungkin karena ada teman sejawat. Sehingga faktor-faktor itulah para tokoh kita dalam menanggapi polemik nasab ini tidak jujur, sehingga ada rekayasa di dalam itu. Dan kita banyak kan para tokoh-tokoh kita semacam itu, ya, bahkan sampai tidak jujurnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dicap sebagai Wahabi, padahal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tulen murni generasi Nahdlatul Ulama, penerus Nahdlatul Ulama, dan beliau dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama ini tidak bisa diragukan lagi, darah beliau ini adalah Nahdlatul Ulama. Malah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dituduh sebagai Wahabi. Kenapa? Ya karena tidak objektif, karena tidak jujur. Mungkin karena ada hubungan tadi itu, mertua, menantu, dan lain sebagainya. Dan kemarin itu tokoh mana itu dari Jepara, ya, titelnya numpuk-numpuk, akan tetapi apa yang dikatakan dia ini tidak sesuai dengan realitas yang ada, sehingga apa yang ia lontarkan khususnya mengenai menanggapi masalah PWLS dianggap bahwa dia itu tidak berguna titelnya. Ya memang begitu, banyak titel tapi pemikirannya tidak objektif, pemikirannya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karenanya sekali lagi dalam polemik nasab ini ada 3 yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan yang nantinya kesimpulan itu akan benar. Yang pertama adalah hidayah, kedua objektivitas, yang ketiga adalah kejujuran. Kalau ketiga-tiganya ini melekat pada para tokoh-tokoh kita, insya Allah akan menghasilkan ya keputusan yang sesuai apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa nasab klan Ba'alwi adalah terputus atau tertolak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.